kasih Pak. Monggo silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ada yang perlu dibantu? Ya Pak, mohon maaf, mohon izin sebelumnya mengganggu waktunya Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah Bapak sedang sibuk hari ini Pak? Sibuk sih enggak. Ya, alhamdulillah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Dilema etika itu sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah kita, Pak. Di sekolah lain pun ada. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita mensikapinya dilema etika itu terhadap peserta didik. Jadi untuk penanganan dilema etika itu perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen yang ada di sekolah. Oke, siap Pak, luar biasa sekali. Jadi ada sinergi bersama Pak ya. Oke, yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, di dalam mengambil satu keputusan tentang dilema etika, saya tidak bisa berdiri sendiri. Yang pasti saya akan melibatkan berbagai komponen, seperti saya punya waka kurikulum, saya punya waka kesiswaan, sapras, humas, saya punya guru BK, saya punya guru mata pelajaran. Semua itu akan saya libatkan Pak untuk penanganan dilema etika. Dalam arti dalam penanganan dilema etika itu tidak ada yang merasa dirugikan satu pihak, tidak ada yang merasa diuntungkan. Yang pasti penanganan dilema etika itu harus perlu diadakannya kerjasama yang kompak satu sama lain. Oke, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini untuk penanganan dilema etika, prosedur yang saya lakukan seperti yang saya bilang tadi, saya telah melibatkan beberapa komponen untuk melakukan penanganan dilema etika. Yang pasti dilema etika itu harus sesegera mungkin kita tangani dan jangan selalu diulur-ulur. Bila perlu permasalahan dilema etika hari ini harus selesai di hari ini, jangan ditunda-tunda. Oke, jadi langsung diselesaikan dari itu. Betul, luar biasa. Kemudian yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, hal yang paling efektif untuk penanganan daripada dilema etika di instansi yang kita lakukan di sini, yang pertama kita melakukan pendekatan dengan peserta didik melalui baik itu oleh wali kelas, oleh waka kesiswaan, oleh guru BK, sehingga terjadilah proses terhadap peserta didik mengarah ke moral yang lebih baik yang pastinya. Karena dilema etika itu tanpa campur tangan kita, dilema etika itu notabene tidak akan pernah hilang dari instansi kita kalau kita tidak bekerja sama satu dengan pihak lain. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri Pak? Nah, tantangan yang paling mencolok untuk penanganan dilema etika itu perhatian daripada tenaga pendidik terhadap peserta didik itu harus lebih ditingkatkan Pak. Karena apa? Tanpa perjuangan kita, ya, dilema etika itu tidak akan pernah bisa kita buang jauh-jauh dari sekolah ini. Makanya kita selaku jadi tenaga pendidik di sekolahan ini harus lebih bisa mendekatkan diri dengan anak apapun caranya, baik itu pendekatan persuasif, bila perlu kita mengadakan komisi. Apa sih problem anak itu? Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tadi langsung selesai hari itu Pak ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak jalankan? Kalau saya Pak, prinsip saya begini, hari ini harus selesai hari ini. Jangan sampai masalah hari ini selesai 2-3 hari berikutnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil satu keputusan di dalam dilema etika ini, Bapak ya, saya akan berangkul dari berbagai pihak, Pak. Semua komponen yang ada di sekolah ini saya rangkul jadi satu, sehingga bisa bekerja sama dengan baik untuk penanganan dilema etika. Jadi setiap mengambil satu keputusan itu harus bekerja sama dengan pihak lain. Kolaborasi bareng Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika itu? Jadi pengalaman yang saya ambil dari penanganan dilema etika, setiap permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu butuh kerjasama yang baik. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik, dilema etika pasti bisa kita selesaikan, Pak. Amin. Oke, luar biasa, mantap Pak. Yang berikutnya Pak, baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru dari yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ini, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Pada kesempatan ini Pak, kalau begitu saya mohon izin undur diri Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh, terima kasih banyak Pak, dan selamat pagi. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arno, mohon izin untuk waktunya sebentar, boleh Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, apakah Bapak sedang tidak ada kegiatan lain saat ini? Kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk Pak. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Rawabening. Baik, silakan Pak. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Oke, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar melawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu Pak. Oke, yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau selama ini yang saya lakukan, saya selalu melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang saya rugikan, gitu Pak. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, selanjutnya menanyakan kepada orang-orang terdekat, dan kemudian kami diskusikan dengan warga sekolah
membuat beberapa solusi keputusan, terus kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari masalah-masalah di atas. Oke, yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Tantangannya, Pak? Untuk tantangan itu sendiri dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Oke, kemudian yang berikutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sesuai prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini yang saya lakukan untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa langsung diputuskan, Pak. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, baru kami melakukan diskusi dengan warga setelah membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak Adno. Yang berikutnya itu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Selama ini saya lakukan, Pak, dalam mengambil suatu keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, kemudian ada stakeholder, wali murid, juga orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusinya, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian mencari alternatif-alternatif untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Begitu, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu, dan terima kasih atas sharing ilmunya dalam kegiatan ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak.